kita baca autobiografi dari tokoh-tokoh dari bangsa. Mereka selalu punya cerita tentang buku, penerbitan, perpustakaan. Tanpa langkah keluar dari toko buku terinspirasi menulis Mandilo, ya kan? Kemudian Raja Salim, teman-teman yang di sini juga penuh. Oke. Jadi pertanyaan saya adalah kita punya pendiri bangsa yang sangat peduli dengan pemikiran, dan karena itu mereka sangat dekat hidupnya dengan buku. Tapi hari ini Mas, penerbitan kita untuk bisa menjual 3.000 lembarannya itu perlu waktu paling sedikit 5 tahun. Ya, kita habis digunduli, dan salah satu orang kaya di Indonesia itu adalah pemilik pabrik buku kertas, tapi tidak mencetak kertas untuk buku. Jadi banyak sekali persoalan di sekitar buku Mas. Pertanyaannya adalah apa rencana Mas terkait buku ini? Karena menurut saya kalau misalnya buku ini benar, sama aja kita tidak mengurus amanah undang-undang dasar tentang kecerdasan digital. Gimana bisa melawan perubahan kalau kita tidak menciptakan generasi yang cerdas? Thank you, Mas. Gini, saya setuju sekali tentang perlunya negara hadir membuat ekosistem literasi itu tumbuh berkembang. Dan ekosistem itu tumbuh berkembangnya bukan karena negara mencetak, tapi karena negara menghidupkan, supaya penulis, penerbit, distributor, sampai dengan toko buku, sampai dengan pengecer, semua hidup dalam ekosistem yang sehat. Hari ini kita menyaksikan pajak untuk kertas tinggi, impor kertas mahal. Saya ingin kasih contoh, Indonesia harus bisa menyerupai minimal dengan India. India itu buku-buku yang sama yang terbit di Eropa, dicetak di Eropa dengan dicetak di India, harganya jauh lebih murah yang dicetak di India. Dan distribusinya luar biasa. Jadi Mas Rizal, komitmennya adalah membangun ekosistem yang sehat, dan negara bukan memajaki, justru harus memberikan subsidi supaya kertas-kertas itu bisa dicetak untuk buku. Kenapa? Karena ini investasi. Dan saya ingin menganjurkan bagi semuanya, punya minat baca itu baik, tapi lebih baik lagi punya daya baca, dan lebih baik lagi punya daya tulis. Kalau Anda menulis, pasti Anda membaca. Kalau Anda membaca, pasti Anda punya daya baca. Jadi saya setiap kali pesan pada teman-teman, jangan bukan pesannya baca saja, tapi baca dan tulis. Hari ini minat baca tinggi, tapi baca WA, baca X. Kita minat baca tidak apa-apa, tambahkan. Minat tulis sudah ada, tapi minat tulisnya komen-komen singkat. Kita sudah harus meningkatkan. Jadi Bung Rizal, dan apa yang kita kerjakan di Jakarta, apa yang kita kerjakan di berbagai tempat di Indonesia, membangun perpustakaan kelas dunia di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Kalau teman-teman pernah lihat Taman Ismail Marzuki yang baru, pernah lihat? Itu perpustakaan modern. Apa bedanya? Perpustakaan lama itu tempat menumpuknya buku. Perpustakaan yang baru tempat knowledge center, bukan sekedar gudang buku. Saya susun roadmap itu tahun 2018 roadmap perpustakaan modern kita kerjakan di Jakarta. Lalu yang tidak kalah penting, kita bangun pasar buku. Jadi gini teman-teman, saya bekerja di Jakarta. Di Jakarta itu pasar bunga ada pasar bunga, kemudian pasar pakaian ada, bahkan
pasar kambing ada di Jakarta. Memang pasar kambing Tanah Abang. Tapi ketika saya tanya, punya tidak pasar buku di Jakarta? Ternyata tidak ada. Yang ada adalah kios-kios di Senen. Saya bilang kota ini adalah kota tempat tumbuhnya literasi Indonesia. Dan kota itu tidak punya pasar buku. Jadi kita bikin pasar buku. Nanti harapannya ke depan kita siapkan pasar-pasar buku di berbagai tempat di Indonesia supaya penerbit tidak kerepotan dan penerbit tidak dihabisi keuntungannya oleh toko-toko buku di ujung. Karena toko buku itu menyerap pendapatan penerbit besar tuh, bisa 40%, bisa 50%. Bayangkan 50%, 40% itu dibayarkan kepada toko buku. Tapi kalau negara menyiapkan pasarnya dan negara menyubsidi, dan ingat, saya selalu katakan, negara tidak berdagang dengan rakyat. Jadi ketika negara mengeluarkan ini, nanti kembaliannya apa? Ini investasi, kembaliannya adalah munculnya penulis-penulis hebat, pembaca-pembaca hebat, gaya baca, gaya tulis. Itu nanti muncul dan itu yang membawa Indonesia jadi maju, kuat, dihormati di negara dunia. Bagaimana cara Mas menjaga industri perburuan agar bisa aman dari pembajakan? Ya, kalau itu nanti saya tanya sama industrinya. Oke. Apa yang dibutuhkan diberikan. Oke, terima kasih Mas Rizal. Satu penanya dari kita sepakati dulu ya, satu penanya akan langsung ke pertanyaannya aja dan hanya 1 menit ya. Kali ini. Boleh silakan. Ini silakan maju ke depan. Tenang dulu. Satu pertanyaan aja. Waktunya 1 menit dan waktu untuk Mas Anies menjawab 2 menit. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Nama saya Emilia Pradini Tias, bisa dipanggil Dini. Saya di sini mewakili Lactashare. Ya. Kami meyakini bahwa ASI, air susu ibu, merupakan nutrisi terbaik bagi bayi. ASI adalah hak bagi setiap bayi, termasuk bayi-bayi piatu yang ditinggal mati ibunya sesaat setelah persalinan. Juga hak bayi-bayi prematur yang mereka terlahir awal dengan skenario yang biasanya buruk, sehingga ibu-ibunya belum mengeluarkan ASI yang cukup. Selama ini kami menangani banyak kasus terkait ini melalui Lactashare, Yayasan Donor ASI Indonesia, namun kondisi kami jauh dari ideal. Kami meyakini bahwa donor ASI yang difasilitasi secara medis, aman secara medis dan tentu tercatat secara syar'i, itu merupakan solusi bagi bayi-bayi ini. Namun kondisinya jauh dari ideal karena kami belum memiliki infrastruktur yang memadai seperti freezer untuk menyimpan ASI dengan jumlah yang banyak, kemudian mesin pasteurisasi, kemudian untuk kultur ASI dan sebagainya. Kami mendesak, harapannya semoga Pak Anies bisa lanjut dan mendengarkan aspirasi kami untuk mewujudkan Bank ASI Syar'i pertama di Indonesia. Bank ASI ini bukan gagasan baru, sudah banyak di negara-negara, sudah banyak. Yang terdekat di Indonesia ada, dan di Malaysia mereka punya Bank ASI Syar'i di sana. Kami ingin kita sebagai negara dengan mayoritas Muslim tentunya ini juga perlu kita miliki, karena ASI adalah solusi untuk permasalahan anak-anak dan bayi yang tinggi juga sangat. Itu hanya salah satu
Jadi terima kasih. Apa yang ingin saya sampaikan sangat penting dan harus jadi kesadaran bersama bahwa bayi ini berhak untuk mendapatkan ASI eksklusif. Ideal tidak ada ibunya. Bila tidak ada ibunya harus diberikan jalan keluar. Dan bila jalan keluarnya adalah bapak ASI, maka kita siapkan bapak ASI. Jawabannya begitu. Kami siap untuk dukung. Tapi saya ingin sampaikan kepada semua. Kami ingin mengembalikan fokus dari pemerintahan ini. Apa fokusnya? Kesejahteraan keluarga. Keluarga. Kita seringkali lupa hal-hal mendasar yang bisa membangun bangsa ini hebat adalah bila keluarga itu kuat. Dan untuk keluarga kuat, negara harus jadi membantu. Kami melihat kebutuhan itu mendesak sekarang. Ibu dan bapak di rumah belum tentu punya kemampuan parenting di era yang seperti sekarang ini. Karena itu kemampuan parenting harus